Kalau uang di bank syariah bukan dari hasil bunga, lalu keuntungannya dari mana ya? Hai teman-teman semua. Kenalin, aku Gabriela, mahasiswa ilmu aktuaria angkatan 2023 di Institut Teknologi Kalimantan. Teman-teman pernah dengar nggak soal bank syariah? Dan apa sih bedanya sama bank konvensional? Jadi gini, bank syariah itu lembaga keuangan yang bekerja sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, semua kegiatan di dalamnya harus bebas riba alias bunga. Tujuannya bukan cuma untuk cari keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan dan keberkahan dalam ekonomi. Jadi, perbedaan utamanya ada di prinsipnya. Bank konvensional berorientasi pada bunga, sedangkan bank syariah menekankan keadilan dan berbagi hasil. Dalam laporan keuangan bank, ada yang namanya neraca. Neraca sendiri menunjukkan 3 hal utama. Yang pertama ada aset. Aset adalah semua harta atau sumber daya yang dimiliki oleh bank. Lalu ada liabilitas. Liabilitas itu kewajiban atau utang bank kepada pihak lain. Yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas itu modal atau kepemilikan dari bank. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu aset. Aset adalah semua hal yang dimiliki bank dan bisa memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar itu aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat, seperti kas, giro, tabungan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang tidak mudah dicairkan, tapi digunakan untuk kegiatan operasional bank, seperti gedung kantor, tanah, peralatan dan kendaraan operasional, dan lain-lain. Dalam bank syariah sendiri, sebagian besar aset berasal dari pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Contoh mudharabah itu gini, ada 2 pihak yang bekerja sama, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menjalankan usaha. Keuntungannya nanti dibagi sesuai kesepakatan, tapi kalau rugi, selama bukan karena kelalaian, maka kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik modal. Nah, kalau musyarakah, kedua pihak sama-sama menyertakan modal dan juga bisa ikut terlibat dalam usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal yang akan ditanamkan. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban atau utang bank kepada pihak lain. Misalnya, ketika kamu menabung di bank syariah, uang kamu bukan milik bank, tapi titipan. Itu artinya, bank punya kewajiban untuk mengembalikannya kapanpun kamu ingin ambil. Liabilitas juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jangka pendek, contohnya seperti tabungan, giro, atau rekening titipan. Yang kedua ada jangka panjang, contohnya seperti deposito berjangka atau obligasi syariah. Jadi uang tabungan kamu termasuk aset atau liabilitas ya bagi bank. Betul banget, liabilitas, karena itu tanggung jawab bank ke kamu. Oke, sekarang kita bahas bagian terakhir dari neraca bank, yaitu ekuitas. Ekuitas itu selisih antara aset dan liabilitas. Kalau kita ibaratkan kayak punya bisnis sendiri, misalnya warung kopi. Kamu punya modal 10 juta, itu aset kamu. Tapi kamu juga punya utang ke teman 4 juta. Itu namanya liabilitas. Nah, sisa dari uang yang benar-benar kamu miliki adalah 6 juta. Itulah yang kamu sebut ekuitas. Jadi, ekuitas adalah bagian dari harta yang benar-benar menjadi milik pemilik atau pemegang saham bank. Di dunia perbankan syariah, ekuitas ini bisa berasal dari modal awal yang disetor oleh pemegang saham, laba yang ditahan atau keuntungan yang belum dibagikan, dan cadangan dana untuk menjaga-jaga kalau bank akan mengalami kerugian. Jadi intinya, kalau aset itu apa yang dimiliki, dan liabilitas apa yang harus dibayar, maka ekuitas bisa dibilang apa yang benar-benar jadi milik sendiri. Gampang kan? Manajemen aset dan liabilitas inilah yang membuat bank syariah bisa berjalan sehat tanpa riba. Dalam matematika keuangan syariah, aset dan liabilitas digunakan untuk menghitung rasio-rasio penting seperti rasio kecukupan modal, rasio likuiditas, dan porsi bagi hasil. Tujuannya supaya bank tetap seimbang, bisa bayar kewajiban ke nasabah, tapi juga tetap mendapat keuntungan yang halal. Nah, sekarang kamu udah tahu kan gimana cara kerja keuangan syariah tanpa bunga. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih paham dan semangat belajar tentang keuangan syariah. Jadi, kamu lebih tertarik kemana? Bank syariah atau bank konvensional?